Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang spektrum atom hidrogen. Namun demikian, sebelum kita menguraikan beberapa spektrum atom hidrogen yang dinyatakan dalam bentuk deret seperti deret Lyman, deret Balmer, deret Basen, Brackett, and deret Fund. Terlebih dahulu saya akan menuliskan tingkat energi dari sebuah elektron pada atom hidrogen yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, adapun rumus tingkat energi tersebut dinyatakan sebagai En sama dengan minus Me pangkat 4 ya 8 epsilon 0 A kuadrat seper N kuadrat. Nah, saya tulisnya sebagai persamaan 1. Nah, perlu saya jelaskan bahwa di dalam setiap tingkatan energi tersebut, jadi elektron bisa menempati tingkat N sama dengan 1, bisa juga dia menempati tingkat N sama dengan 2, dia bisa juga menempati pada tingkat N sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, namun demikian, apabila mula-mula dia berada pada tingkat N tertentu, ya, pada tingkat N tertentu, kemudian dia meloncat ke tingkat N berikutnya, maka elektron itu akan memancarkan foton, yang membentuk sebuah spektrum atom hidrogen. Nah, bagaimana perumusan tentang hal ini? Misalkan kita menentukan bahwa energi awal atom hidrogen berada itu, katakanlah kita beri simbol EI, ya. Tentu dengan mengacu pada persamaan pertama, maka akan kita dapatkan Me pangkat 4 8 epsilon 0 pangkat 2 H pangkat 2 seper Ni pangkat 2 gitu, ya. Kemudian dia berada pada energi akhir, katakanlah, artinya dia meloncat ke tingkat energi berikutnya. Misalkan kita menyebutnya EF, jadi final Me pangkat 4 8 epsilon 0 kuadrat A pangkat kuadrat seper NF pangkat 2 gitu. Nah, apabila dari keadaan awal berpindah keadaan akhir, maka dia akan memancarkan foton, ya. Dia akan memancarkan foton, sebuah foton di mana sebuah foton itu memiliki energi sebesar Hf. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa jika EI dikurang dengan EF, maka dia akan memancarkan foton, tentu dalam bentuk energi foton, yaitu H kali frekuensi. Dengan demikian, kalau misalkan persamaan 2 kemudian persamaan 3 kita perkurangkan, ya, maka akan kita dapatkan, katakanlah Hf sama dengan EI, berarti min Me pangkat 4 ya,
8 epsilon nol kuadrat H kuadrat seper NI pangkat 2 ya. Oke, kemudian dikurang karena ini minus jadi tambah ME pangkat 4 8 epsilon nol kuadrat H kuadrat seper N kuadrat F. Nah, ini dia HF ya. Nah, perlu saya tuliskan dulu bahwa HF itu ya, HF itu dimana bisa kita tulis HC per lambda ya, karena kita dapatkan bahwa F itu adalah tak lain adalah C per lambda, kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang cahaya, sehingga HF itu sama dengan HC per lambda. Dengan demikian kita bisa ubah persamaan 4 ini menjadi seperti berikut: HC per lambda ya, langsung dikeluarkan ME nya, ME pangkat 4 ini karena ada ME ya, 8 epsilon nol kuadrat H kuadrat. Nah, berarti seper NF kuadrat dikurang seper NI kuadrat. Nah, selanjutnya kita sederhanakan persamaan ini menjadi, saya tulis seper lambda ya, HC nya pindah ke kanan jadi pembagi. Nah, HC pindah ke kanan jadi bagi 8 C epsilon nol kuadrat, ini sudah jadi H pangkat 3, kemudian seper NF kuadrat dikurang seper NI kuadrat. Nah, oke. Nah, ada hal yang menarik dari ini ya, kalau kita ganti nilainya menjadi karena massa elektron kita ketahui, kita ganti 9,1 kali 10 pangkat min 31 ya kilogram, kemudian E nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom pangkat 4, kemudian kita bagi 8 kali 3 kali 10 pangkat 8 meter kali epsilon 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad, kemudian konstanta H-nya kita ganti 6,63 kali 10 pangkat minus 34 ya, maka hasilnya ini sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 ya, kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Nah, ini yang disebut sebagai konstanta Rydberg. Disebut sebagai konstanta Rydberg. Nah, oke. Jadi yang ME pangkat 4 dibagi 8C per epsilon 0 pangkat 2 H pangkat 3 itu tak lain adalah konstanta Rydberg, di mana konstanta Rydberg itu kalau kita masukkan nilai-nilai yang telah kita tentukan, yang telah diketahui, maka nilainya adalah 1,097 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Ada juga yang menuliskan 1,1. Dia lakukan pembulatan, jadi dia tulis 1,1
kali 10 pangkat 7 meter pangkat 10 pangkat 7 meter min 1 itu konstanta Rydberg. Sehingga persamaan 5 ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti berikut ini ya. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi seper lambda R langsung kurung seper N pangkat 2 F dikurang seper N pangkat 2 I. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan spektrum atom hidrogen. Oke, disebut sebagai spektrum atom hidrogen. Nah, kita lihat dari spektrum atom hidrogen ini ada beberapa deret yang muncul. Satu, untuk NF sama dengan 1 ya, maka penulisannya seper lambda R 1 pangkat 2. Nah, N-nya sudah berubah N kuadrat, di mana N dimulai dari 2, 3 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan deret Lyman ya. Kemudian kalau NF sama dengan 2, jadi seper lambda R 1 2 pangkat 2. Jadi N-nya langsung berubah jadi N, di mana N diawali dari 3, 4 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan deret Balmer. Nah, kalau NF-nya sama dengan 3, seper lambda R seper 3 pangkat 2 sama seper N kuadrat, di mana N dimulai 4, 5 dan seterusnya. Ini disebut deret Paschen ya. Nah, kalau NF-nya sama dengan 4, nah berarti seper lambda R seper 4 pangkat 2 seper N kuadrat, di mana N-nya dimulai 5, 6 dan seterusnya, disebut dengan deret bracket. Nah, kalau NF-nya dimulai dari 5, berarti seper lambda R 1 5 pangkat 2 dikurang seper N kuadrat, di mana M dimulai 6, 7 dan seterusnya. Ini disebut dengan deret Fun ya. Jadi kelima deret-deret ini yang menunjukkan bahwa ternyata atom hidrogen tersebut memiliki sifat spektrum diskontinu, karena ternyata tingkatan-tingkatan energinya itu apabila dia berpindah maka dia akan memancarkan energi. Nah, secara grafis bisa saya buat di sini bagaimana loncatan-loncatan tersebut. Jadi saya buat dulu pembatas ya. Jadi misalkan ini tingkat energi pertama ya, ini naik sedikit agak besar tingkat energi kedua, kemudian agak mengecil tingkat energi ketiga, kemudian berikutnya agak mengecil tingkat energi keempat, kemudian mengecil tingkat energi kelima, kemudian mengecil tingkat energi ke-6 dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan ini 1, 2,
3, 4, 5, 6 ya tuh. Nah, bagaimana proses hal tersebut bisa kita jelaskan? Maka deret Lyman itu apabila ada elektron yang berpindah dari 2 ke 1 bisa ya, kemudian setelah dari 1 ke 2, dari 3 ke 1, kemudian dari 4 ke 1, nah dan seterusnya dari 5 ke 1, dan seterusnya dari 6 ke 1. Nah, ini masuk kategori deret Lyman ya. Kemudian kalau misalnya dia berpindah dari 3 ke 2, kemudian dari 4 ke 2, kemudian dari 5 dari kedua, dan seterusnya. Nah, ini masuk kategori deret Balmer ya, itu masuk kategori deret Balmer. Nah, bagaimana halnya jika dia berpindah dari deret 4 ke 1? Nah, kemudian berikutnya, nah ini masuk dalam kategori deret Paschen dan seterusnya. Jadi proses-proses perpindahan elektron dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain ini pasti akan memancarkan foton. Jadi dia akan memancarkan foton atau biasa disebut dengan spektrum atom hidrogen. Baik saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang bagaimana kita menentukan spektrum atom hidrogen dan memperkenalkan ada 3 deret di dalam spektrum atom hidrogen, yaitu deret Lyman, Balmer, Paschen, Braket, dan Fun. Baik saudara-saudara sekalian, semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang spektrum ataupun karakteristik atom hidrogen. Sekian penjelasan saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.